Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Hari ini kita tunggu yang mau online ya. Saya sudah siap di sini. Selamat malam ibu-ibu. Apa kabar hari ini? Kita ngobrol tentang tips dan trik gimana caranya membuat anak vokal. Ini sih sebetulnya bukan satu, maksudnya bukan benar-benar cuma satu topik ya. Ini sebetulnya semua merupakan satu serangkaian topik yang ada dari keseluruhan terapi ABA VB secara verbal behavior gitu ya. Jadi sebetulnya sih materi yang satu ini nggak bisa dipisahkan dengan materi yang lain gitu ya. Jadi harusnya sih semua didengerin gitu. Cuma ya kita mencoba menerangkannya aja, saya mencoba menerangkannya aja supaya adalah sedikit gambaran. Tapi kalau nanti mau praktekin jangan ambil yang ini aja, tetapi ya kita harus melihatnya program secara keseluruhan semuanya di verbal behavior, di VB map-nya juga gitu ya. Tapi ya hari ini akan saya coba jelasin ini. Terus kemudian ini sebetulnya sih kalau yang memang udah member saya, ini bukan program ini program basic ya. Jadi ya mungkin udah, kalau ada yang dengerin nanti yang memang udah banyak sering belajar di website saya, rasanya itu aja, ini bosan. Ini sebenarnya merupakan salah satu materi yang saya ajarin di training online ya. Jadi ya barangkali materinya sama, jangan kaget walaupun saya bikin agak sedikit beda, tapi tetap aja sama gitu ya. Kok ini mulu ya, habis yang diajarin yang itu terus gitu ya. Jadi ya sedikit memberikan gambaran aja kepada ibu-ibu yang mungkin belum tahu, atau untuk refresh aja pengetahuan yang pernah udah tahu gitu ya. Tapi ya sekali lagi, kalau mau dilihat, mau diajari maksudnya mau mendapatkan hasil yang optimum, tidak gak cukup cuma belajar yang 1 jam ini aja gitu. Tetap harus melihat dari semua program ABA VB secara keseluruhan gitu ya, program yang dasar ya, karena kan ini membuat anak vokal adalah termasuk yang dasar. Terus kemudian kalau misalnya ingin belajar lagi lebih lanjut nih, kebetulan di sini kan juga semua adalah orang tua, terus kebetulan suasana COVID ini sangat-sangat tidak mendukung buat kita untuk terapi ke center gitu ya. Kita kan masih agak ragu-ragu gimana dengan kesehatannya gitu ya, dan protokol-protokol kesehatan yang tentu gak gampang buat anak, apalagi buat ABK gitu ya. Jadi kita ragu-ragu. Nah silakan saya punya di FB Group, silakan bergabung di FB Group. Di FB Group mulai mulai minggu depan saya akan mencoba mengundang satu anggota gitu ya setiap minggunya, yang sebetulnya mereka orang tua. Saya masih masuk yang orang tua ya. Jadi orang tua yang belajar sendiri teknik ABA VB dengan metode macam-macam. Kebetulan background anaknya juga yang saya undang, yang udah saya bikin listnya, itu juga background anaknya macam-macam. Cara belajarnya juga macam-macam. Tapi paling nggak mungkin sambil kita dengerin interview mereka, gimana caranya kita juga bisa mendapatkan insight-nya gitu. Paling nggak kita dapat semangatnya. Sekali lagi, yang namanya autisme adalah beda. Jadi kalau kebetulan nanti minggu depan, kalau yang udah sempat baca ringkasannya minggu depan itu Bu Yusi, hari Senin itu memang kan anaknya tentu mungkin berbeda dengan anak ibu-ibu sekalian gitu ya. Tapi ya kita ambil manfaatnya aja, kita ambil semangatnya dari Bu Yusi ini dalam mengajarkan anaknya sendiri, dan ya alhamdulillah hasilnya udah kelihatan gitu ya. Walaupun jalan tentu masih panjang karena anaknya masih kecil banget. Oke, sekarang gimana sih tips dan triknya membuat anak vokal gitu ya. Jadi kalau sebetulnya sih vokal itu bukan satu-satunya tujuan. Dengan vokal itu maksudnya bukan akhir tujuan, bukan satu-satunya tujuan. Tetapi sebagai orang tua, saya juga paham banget bahwa kalau orang tua tuh pengennya anaknya ngomong gitu. Maksudnya berbicara adalah salah satu milestone yang paling membuahkan paling membuat puas gitu, paling membuat kenyamanan buat orang tua. Karena kan kalau bicara itu adalah yang paling gampang gitu dimengerti orang lain. Walaupun ya kita tentu anak autis macam-macam, saya juga menyadari, kita juga tahu bahwa memang ada beberapa anak autis yang akhirnya remains and vokal, atau maksudnya tetap memang tidak bisa vokal. Tetapi kan kalau nggak kita coba,
apa namanya, gimana kita mau berusaha gitu ya. Maksudnya kalau kita nggak coba gimana kita tahu hasilnya, itu aja istilahnya ya. Kalau udah dicoba nggak berhasil ya sudahlah gitu, kita cari lain. Tetapi ya cobalah dulu gitu loh. Saya sendiri termasuk, maksudnya anak saya, kalau kita ngomong anak saya apa namanya, anak saya udah didiagnosa tuh udah dari umur 2 tahunan, 2 tahun setengah lah kurang lebih, hampir 2 tahun setengah tapi nggak nyampe 2 tahun setengah. Kita pun udah langsung terapi, TW, OT, terus kemudian ditambah abahnya yang masih yang dulu gitu ya. Nah sampai anak saya umur 4 tahunan itu belum bicara gitu sepatah kata pun, walaupun 4 tahunan itu kan harusnya dia masuk TK ya. Tapi kalau dia secara keseluruhan, entah GR-nya saya, entah apa, saya pikir anak saya tuh bisa maksudnya pintar gitu, karena dia kan tertarik dengan hal-hal yang berbau akademik. Jadi dia tuh tahu A, B, C, 1, 2, 3, pokoknya puzzle gitu yang sangat-sangat akademik. Tentu saya mikirnya kan ya anak saya lumayan lah gitu ya daya tangkapnya gitu, tapi kan selalu menjadi pertanyaan saya, kok nggak bisa bicara sih gitu, anak yang kelihatannya pintar kok susah banget yang namanya bicara gitu kan. Terus jadi akhirnya sempat saya utarakan kekhawatiran saya, tetapi selalu terapisnya atau bahkan sampai direktur senternya tuh bilang, udah deh sabar ya Ruri, when it's time katanya. Jadi kalau emang udah waktunya ngomong mah dia bakal ngomong, si inilah begini, si itulah begini gitu. Tapi aku kagak ngomong-ngomong gimana gitu. Akhirnya saya kepentok waktu itu, dan saya samalah seperti orang tua yang lain, saya nggak ngerti apa-apa. Jadi saya pikir ya sudah, saya serahkan aja ke ahlinya gitu ya, ke terapis gitu. Terus dan kebetulan waktu itu kan saya di Dubai, terapisnya tuh banyak dari Australia, yang punya direkturnya tuh orang Australia. Kalau yang kerja mah dari mana-mana, tapi yang punya senternya berbasis Australia, abahnya gitu ya. Terus akhirnya ya udahlah gitu. Nah terus kemudian kepentoknya waktu harus daftar ke sekolah. Saya bilang, anak mau sekolah di mana ya gitu kan. Bisa kok Roy dia bersekolah. Gue bilang bersekolah dia nggak bisa bicara, terus dia gimana komunikasi dengan gurunya gitu. Bisa pakai gambar katanya kan. Kebetulan emang anak ini diajarin PEX, tapi maksudnya belum yang terlalu canggih PEX-nya ya waktu dia masih umur 4 tahun itu. Terus udah gitu kemudian ya bener, waktu dites gagal gitu kan. Waktu dites gagal, sebetulnya sih bukan masalah dia nggak bisa ngomongnya, bukan masalah PEX-nya. PEX itu evidence based ya, jadi jangan dipikirkan PEX itu tidak bagus, tidak. PEX itu evidence based, silakan dipakai untuk membantu komunikasi, tapi tentu ada hal-hal gitu yang melatar belakangi itu dipakai gitu ya. Nah, dan gimana cara makainya itu sangat tergantung gitu ya. Kalau yang makainya kurang maksudnya nggak tepat ya tentu hasilnya nggak optimal gitu. Jadi nah waktu itu disitulah akhirnya dikasih tahu gitu kan bahwa apa namanya, silahkan coba aja ke center ini gitu lah. Baru itu saya tahu ada yang namanya ABA-VIBI, ada BCBE, ada VB-MAP dan sebagainya. Walaupun sekali lagi saya bilang ya, ABA-VIBI tidak selalu VB-MAP ya. Jadi VB-MAP itu bukan satu-satunya, cuma salah satu. Akhirnya saya switch ke sana dengan sama, semuanya sama ya, semuanya tuh sama dalam arti kata TWOT-nya sama, sekolahnya juga sama. Akhirnya dia sekolah di sekolah special need. Anak saya 2 tahun, Rehan tuh di sekolah special need. Itu kok dia bisa bicara gitu, bisa bicara dengan interaksi yang juga kelihatan gitu, kelihatan anaknya kayak ada interaksinya gitu. Tadinya ya enggak, program sih kalau ditanya maju enggak, waktu dengan Abah sebelumnya maju gitu, maksudnya kelihatan dia bisa ini, tapi tuh lebih ke arah ya udah di mejanya. Maksudnya kalau diajarin di meja dia udah bisa, udah lumayan sih, udah bisa lumayan duduk lama. Puzzle juga misalnya tadi yang segini jadi segini gitu ya, segala macam tuh ya kayak maju gitu. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang mungkin interaksi sosialnya kurang gitu. Nah dari situlah kemudian apa namanya, dia terapi di situ. Terus kemudian ya kurang lebih sekitar, enggak, saya juga sempat kaget, maksudnya sempat surprise juga, walaupun kalau dilihat dari segi materi terapinya, kalau yang dulu tuh kesannya akademik gitu, karena kan banyak visual persepsi, banyak yang apa ya, belajar warna, belajar angka, belajar ABC, belajar, walaupun dia nggak terlalu perlu ABC sih, tapi kayaknya akademik gitu, dan dia kayaknya maju terus gitu. Tapi sementara kalau yang program VB-MAP, karena anak saya waktu di SS2 levelnya masih level 1 gitu ya, belum bisa bicara, ya masih interaksi juga masih minim banget, boro-boro bisa main gitu ya. Akhirnya sempet agak galau, karena kan saya bayar udah mahal ya. Terapi di Dubai itu mahal banget.
Terus kok terapinya kok programnya ramah tamah begini, remeh temeh, maksudnya very simple gini gitu ya. Saya nggak tahu, tapi ya udahlah, namanya juga kita orang tua nggak ngerti, kita mah pasrah aja. Apalagi saya udah ngerasa udah agak hopeless, anak udah 4 tahun kok kayaknya ngomong aja nggak bisa, gimana gitu ya. Terus akhirnya ya udahlah, terserah dia gitu. Ya itulah, ternyata sekitar 2,5 bulan tuh mulai keluar suaranya gitu kan. Apa yang membuat dia bisa berbicara gitu? Apa sih gitu? Padahal kan semua sama, terapisnya memang beda, terapinya juga beda gitu kan. Walaupun ya itu seperti saya bilang, hati kecil saya nggak terima gitu. Ini saya bayar mahal banget, tapi kok yang diajarin remeh-temeh begini gitu, sangat gampang banget gitu ya. Ya itulah yang agak-agak gitu. Tapi ya ternyata itulah yang dibutuhkan anak ini, itulah yang dibutuhkan anak autis gitu. Jadi mulailah, selain dia bisa bicara pelan-pelan ya, artikulasi juga masih merupakan masalah sampai sekarang juga, tapi jauh-jauh baik lah. Misalnya kita udah mulai ngerti apa yang dia omongin. Tetapi memang kalau dibilang yang jelas banget artikulasinya sih nggak terlalu. Jadi kayak, misalnya bukannya kayak anak umur 10 tahun ngomong gitu, enggak. Tapi ya kita ngerti apa yang dia omongin gitu. Nah terus kemudian interaksinya juga mulai kelihatan ada gitu. Jadi kalau saya nih ya, saya terapis nih, kalau review sama klien saya, yang pertama saya tanya adalah orang tuanya. Orang tuanya ngerasain nggak ada perubahan apa? Karena yang penting gitu, yang di rumah, yang merasakan, yang menyaksikan, itu yang paling penting gitu. Berarti anaknya berkembang kalau orang tuanya ngerasain. Tapi kalau orang tuanya bilang, ah biasa aja. Nah saya sebagai terapis nih ya, sebagai konsultan mulai deg-degan. Ini program saya bener apa enggak gitu, karena tujuan utamanya adalah supaya anaknya ya bisa kelihatan sama orang tua nih perubahannya di lingkungan alami. Kalau cuma anaknya cuma bisa jawab di meja, cuma bisa jawab semua pertanyaan di meja, sama orang lain nggak bisa jawab, dipanggil orang tua juga nggak nengok, ya itu perlu dipertanyakan gitu ya. Kita lihat lagi gitu, masalahnya apa, apakah anak punya masalah. Belum tentu salah terapis, tapi ada salahnya juga karena berarti programnya tidak digeneralisasi gitu di lingkungan alami gitu. Jadi tapi kan nggak cuma kita nyalain di programnya yang salah, nggak begitu. Tapi kita harus lihat juga kondisi anaknya, autisnya seperti apa, tingkat daya tangkapnya seperti apa. Tapi ya programnya juga harusnya memperhitungkan hal kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa tips and trick yang dijalankan, yang coba dijalanin, dan mungkin bisa dipraktekkan sendiri oleh orang tua di rumah gitu ya. Jadi apa sih bedanya ABA? Sebetulnya ini ABA juga ya, jadi jangan bilang yang saya ajarin itu ABA VB, enggak. Saya adalah seorang BCBA, yang saya pelajarin adalah ABA ya, bukan VB ya. Jadi VB itu kan cuma yang kecil, yang untuk ngajarin bahasanya doang. Payung besarnya tuh ABA ya. Jadi saya BCBA bukan BCVBA gitu. Bukan, jadi ya ini ABA. Cuma supaya agak nggak salah, ya udah kita masukin aja metode ABA-VB. Itu menggunakan motivasi dan mending sebagai dasar terapinya gitu ya. Jadi kita tuh menggunakan motivasi anak untuk berinteraksi, motivasi anak untuk melakukannya. Jadi kita pengennya tuh jatuhnya tuh anak memilih ya, sekali lagi nih, anak memilih untuk melakukan apa yang kita suruh, bukan kita paksa ya. Anak memilih sendiri untuk melakukan apa yang kita suruh, bukan misalnya kita paksa anak, suruh anak kerjain gitu, beda. Jadi pengennya anak berpartisipasi aktif, tidak asal kerja. Jadi kalau bayangin kalau misalnya anak dipaksa, maksudnya sorry ya, kalau misalnya anak ya udah disuruh tunjuk ini gitu ya, tanpa kita melihat partisipasi aktif dari anak ya, akhirnya kalau biarpun kita suruh begini beratus-ratus kali sehari pun, dari pagi sampai malam pun, kalau anak tidak punya partisipasi aktif, dia tidak akan, maksudnya dia mungkin kecil sekali kemungkinan dia belajar gitu. Dia cuma ya udah ikut aja, suruh tunjuk ini, dari belakang ditunjukin ya udah tunjuk, kasih reservoir order, makan nyam. Tapi apakah dia mendengar perintah, dia men-scanning gambar, terus dia memilih gambar sesuai yang diperintahkan? Itu jadi pertanyaannya gitu. Tetapi kalau dia termotivasi dengan reinforcernya, dengan apa yang akan kita kasih atau apa yang akan kita interaksikan dengan dia memilih sendiri, mendengar perintah. Oke, saya dengar ibu suruh saya pilih dari gambar, misalnya gambar mobil, saya pilih mobil. Kalau saya pilih mobil, nanti saya dapat apa yang saya mau. Itu kan beda hasilnya, betul nggak? Jadi kita benar-benar gimana caranya untuk
memancing motivasi untuk belajar. Ini berlaku untuk semua anak ya, jadi nggak cuma untuk anak autis. Dia pengennya apa, dia sukanya apa, ya kita bermain di situ supaya anak secara sadar mengerjakan terapi dengan harapan ya bisa berinteraksi dengan kita atau bisa dapetin apa yang dia inginin gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Terus kemudian khususnya anak autisme, kalau kita ngomong anak autis itu kan emang kelemahannya di interaksi ya. Kelemahannya tidak memiliki motivasi untuk interaksi dari sononya, maksudnya udah dari terlahir seperti itu. Kalau kita bekerja di ranah motivasi, tentu jauh lebih besar hasilnya gitu. Ngerti kan ya? Kalau anak normal memang sudah termotivasi untuk bermain dengan mama aja seneng gitu ya. Memang saya pengen lo main sama mama karena ini mama saya seneng main-main gitu ya, disayang-sayang gitu. Udah, nggak usah dikasih reinforcer yang lain, diiming-imingi makanan, mungkin dia juga udah happy gitu. Tetapi kalau kita ngomong anak autis yang interaksi sosial bukan suatu motivasi, nggak ngerti juga dipuji, belum nggak terlalu ngeh gitu ya konsep sosialnya, akhirnya kalau kita bekerja benar-benar dengan sesuatu yang memotivasi dia, tentu hasilnya bagus gitu. Jadi karena kan kita juga nggak tidak tepat dibilang bahwa anak dengan autisme itu nggak bisa belajar atau bodoh atau apa, itu nggak tepat gitu. Jadi kalau kita bisa bekerja dengan motivasinya, otomatis dia semangat belajar, otomatis apapun yang maksudnya dia mulai kelihatan gitu apa yang dia bisa, apa yang dia nggak bisa, gitulah kurang lebihnya ya. Jadi kita benar-benar kerjanya di motivasi itu, motivasi termasuk kalau untuk vokal ya tentu dengan mending, keinginan dia untuk meminta barang, keinginan dia untuk mendapatkan aktivitas yang dia mau, atau kalau misalnya udah levelnya udah lebih tinggi lagi, keinginan dia untuk informasi yang lain gitu. Informasi kalau udah kita ngomong anaknya udah mulai udah mulai bisa interaksi, awareness dengan orang tua, dengan orang sekitar, dia udah mulai nyari kan, mama mana si tante ini kok nggak datang lagi gitu ya. Jadi ya itu merupakan benar-benar yang memotivasi mereka. Gimana kita ngebangunnya? Ngebangunnya itu dengan yang pertama adalah proses pairing gitu ya. Memasangkan terapi adalah sesuatu kegiatan yang menyenangkan buat anak gitu. Jadi terapi jangan dipikir ya, mohon maaf deh kalau banyak yang ngomong, kalau anak aba anaknya nangis, kalau yang namanya aba anaknya belum siap, masih kecil, kalau namanya aba itu kejam, ada yang sampai dipaksa gitu. Anaknya dipaksa diduduk, anaknya mau pergi dipaksa duduk lagi. Jangan, itu bukan aba yang saya pelajari gitu ya, itu bukan gitu. Jadi yang harusnya kita tuh idealnya, dan emang harus, kita adalah melakukan proses pairing, namanya pairing, memasangkan bahwa terapi adalah suatu kegiatan yang menyenangkan buat anak gitu ya. Jadi terapi itu adalah kegiatan yang menyenangkan buat anak, bukan buat maksa-maksa anak untuk nunjuk-nunjuk kartu, maksa-maksa anak buat anak duduk. Bahkan malah ada, saya pernah dengar yang anaknya diikat, anak umur 4 tahun loh, diikat di kursi waktu dia terapi aba. Ini kita ngomong anak-anak ya, nggak usah anak-anak, kita aja kalau diikat supaya nggak boleh kemana-mana, kan rasanya gimana ya, apalagi nih anak-anak, traumanya kayak apa, luar biasa. Oke, jadi kita memasangkan terapi apa yang menyenangkan buat anak. Nah, tentu kan namanya anak satu sama anak lain beda dong gitu ya. Anak satu sukanya ini, anak satu sukanya ini. Anak autis juga kayak anak normal ya. Ada yang satu suka mobil, satu sukanya kue, satu sukanya lari-lari, satu suka aja loncat-loncat. Ada yang nggak suka apa-apa, tapi kan tetap ada gitu loh. Misalnya yang dipakai barangnya karena dia nggak bisa main, dia nggak terlalu suka makan, yang dipakai ya barang-barang yang dia pakai steaming gitu ya. Tapi kan tetap ada gitu yang membuat dia memotivasi apa yang dia senangi gitu. Maksudnya ada motivasinya gitu. Nah, kita lihat apakah anak menyukai kegiatan tertentu, apakah dia bisa membiarkan Anda bagian dari kegiatan tersebut. Ya, jadi kita tuh kayak ya menghargailah apa yang mereka sukai, terus kita masuk gitu ke situ. Maksudnya masuk tuh ya ikut main di situ. Kalau dia suka loncat ya kita loncat bareng-bareng. Kalau dia suka makan, kita lah orang yang ngasih makan gitu ya. Kalau makan bareng juga boleh, tapi kan nanti jadi
mekar gitu ya. Tapi maksudnya kita adalah orang yang dengan keberadaan kita, kegiatan dia, ingat lagi ya, anak autisme itu adalah anak yang senang sendiri ya, emang udah terlahirnya begitu dari sana. Tapi kita ini awal ya buat mereka adalah netral reinforcer. Jadi kalau apa yang memotivasi mereka melakukan sesuatu dan meningkatkan probabilitas behavior itu terjadi lagi, itu kan namanya reinforcer ya. Reinforcer itu ya bahasa gampangnya reward, walaupun reward itu bukan selalu reinforcer, tapi ini bahasa gampangnya aja. Kemudian apa yang menjadi reinforcer anak? Nah, apa gitu? Tadinya nih kita bukan reinforcer buat anak gitu, ngelihat kita anak biasa aja. Kita sekali lagi anak autis ya, ngelihat orang tuanya ya biasa aja gitu ya, ngelihat ada tante terapis datang misalnya biasa aja gitu, karena kan ya mereka tidak memiliki keinginan untuk interaksi. Tetapi kalau kita memasangkan kita dengan sesuatu barang yang menyenangkan buat anak, misalnya ya dia suka kue, kita lah orang yang ngasih kue gitu ya, sambil main-main, sambil senyum-senyum. Terus kemudian dia suka loncat, ya kita loncat bareng. Dia suka main bubble, kita lah yang niupin gitu ya. Anaknya suka digendong kalau masih kecil ya, di ayun-ayun digendong gitu ya, semua anak kecil juga suka. Terus kita lah yang suka ngayun-ngayunnya suka. Nah akhirnya tuh kita yang tadinya netral ya, akhirnya menjadi namanya condition reinforcer, akhirnya menjadi reinforcer juga. Artinya dengan kehadiran kita, anak itu senang, anak itu merasa bahwa kegiatan menjadi lebih menyenangkan. Yang tadinya jam loncat-loncat sendiri dia udah suka, tetapi kalau kita masuk bareng loncat ternyata tambah seru, tambah heboh, tambah ketawa-ketawa. Akhirnya kehadiran kita tuh membuat dia senang gitu ya. Jadi kita tuh udah menjadi, ya itu artinya proses pairingnya tuh udah berhasil gitu ya. Kita bukan menjadi orang yang nyuruh-nyuruh, tapi dengan kehadiran kita tuh dia ngelihatnya tuh wah happy nih tante nih suka ngajak main nih mama nih kalau dekat-dekat nih suka ngasih kue, mama nih kalau deket-deket suka main bareng dan sebagainya gitu ya. Jadi kita masuk di situ. Kemudian sambil beraktivitas mungkin di awal, yang namanya proses pairing itu di awal kita boleh kasih gratis. Jadi nggak harus anak melakukan sesuatu, kita kasih apa yang dia mau dengan syarat dia tidak melakukan problem behavior. Ya. Jadi kalau misalnya dia minta kue, ya udah kita kasih kuenya gitu sambil ketawa-ketawa gitu, sambil fun ya, menyenangkan gitu ya. Kue kasih potongan kecil-kecil gitu ya. Sambil kita memasangkan bahwa memang ini kue misalnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi syaratnya tidak boleh melakukan problem behavior. Ya. Nggak boleh dia minta nggak kita kasih keburu nangis gitu ya, terus kita kasih. Nah, itu salah. Yang diperkuat adalah behavior yang terakhir banget. Jadi kalau kita ngasih makanan reinforcernya itu agak telat, anaknya keburu nangis, yang di reinforce, yang diperkuat adalah yang nangisnya, bukan yang mintanya. Jadi makanya harus hati-hati waktu ngasih reinforcernya ya. Proses pairing dilakukan, konsep ini perlu dilakukan di segala situasi. Perhatikan motivasi anak saat itu. Proses pairing ini nggak pernah berhenti sehingga selalu membuat anak termotivasi. Jadi kadang-kadang nih kita harus agak sedikit, maksudnya kita dia agak sedikit harus punya hati ya. Anak ini adalah anak-anak, kita lihat motivasinya. Kalau misalnya kelihatan motivasinya mulai turun, kita mulailah kurangin tugasnya gitu. Kita kasih semuanya tuh secara gratis. Jadi kayak kita ngebangun lagi gitu, proses pairingnya kita bangun lagi supaya motivasinya tinggi. Karena kan kalau kita kasih apa yang dia inginkan kan otomatis motivasi dia agak tinggi ya, maksudnya dia senang gitu. Nah barulah kita mulai lagi dengan kasih tugas-tugas, dan tugas-tugasnya juga harus kita ngasihnya pelan gitu, tergantung situasinya. Jadi kalau kita bisa bicara, kalau kita ngomong terapi misalnya 1,5 jam atau 2 jam gitu ya, kalau kita mulai itu jangan dengan yang susah, karena kalau yang mulai dengan yang susah anaknya keburu putus asa. Jadi kita selalu mulai dengan yang mudah, terus biar di building up gitu, maksudnya biar naik pelan-pelan, kasih tugas gitu ya, yang gampang-gampang dulu, lama-lama disusah, nanti sampai terakhir itu mulai agak gampang lagi, supaya karena yang diingat anak adalah yang terakhir ya. Kalau dia bisa keluar dari proses belajar yang 2 jam itu dengan hati gembira gitu ya, dengan dia ketawa-ketawa, dapat banyak kue, dapat makanan, dan dengan cara yang mudah, dia tuh ingat, oh ya udah deh besok nanti kalau mama ngajak main lagi aku mau, soalnya
seneng gitu. Kalau ibunya terlalu bersemangat terus main hajar bleh ya, ajar terus kasih tugas yang susah, motivasi pasti turun. Anaknya juga capek, maksudnya capek ya kan, capek belajar terlalu maksudnya terlalu berat gitu. Jadi harus diselam sendiri. Kita tuh harus pintar sebetulnya jaga mood anak waktu terapi. Kita lihat kita lihat kondisinya anaknya, kita lihat tugasnya gitu. Ada tugas-tugas yang susah, ada tugas-tugas yang mudah, ada tugas-tugas baru tapi susah, ada tugas-tugas baru tapi sebetulnya anaknya tuh nggak terlalu susah gitu untuk diajarinya. Jadi kita emang harus sudah pintar ngebaca-baca seperti itu ya. Proses pairing dilakukan di awal dengan memberikan advisor secara gratis, tadi saya bilang ya, dan asal anak tidak melakukan problem behavior. Kalau anak sudah nyaman, tingkatkan kesulitan dengan memberikan tugas secara perlahan. Nah, pelan-pelan, saya bilang tadi kasih tugas tuh pelan-pelan, nanti sampai kayak ada puncak, jadi kayak kurva gitu loh jalannya terapi itu. Terus nanti di terakhir-terakhir ya kita agak slow down gitu, kita agak 5 menit 10 menit sebelum selesai itu kita kasih tugas yang gampang-gampang lagi supaya anak tuh happy ya. Terus gimana caranya kita meningkatkan interaksi sosial? Kayak tadi kan anak-anak ini kan emang anak-anak yang kayaknya cuek banget gitu ya, saya nggak butuh interaksi sosial. Jadi kita harus sanitasi lingkungan, maksudnya kita kita ciptakan gimana anak tuh udah nggak dapat lagi secara bebas apa yang dia inginkan. Jadi dia tuh kalau ingin sesuatu, mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus berhubungan dengan orang lain, harus berinteraksi dengan orang lain, gitu kan? Ya, kalau nggak dia nggak termotivasi gitu. Jadi ya itu. Jadi semua tuh mainan, makanan yang biasanya dia tinggal main-main, ambil itu ditaruh di atas, ditaruh di kontainer boleh, di mana, tapi di atas. Pokoknya anak butuh bantuan untuk buka. Kalau misalnya anaknya masih kecil kan mungkin buka kontainer aja belum bisa, ya nggak apa-apa ditaruh di bawah, tapi dia akan butuh orang lain untuk misalnya buka kontainernya. Kalau anaknya udah gede, udah bisa buka kontainer, taruhnya di atas gitu ya. Tetapi barang-barang ini masih harus kelihatan, karena kalau nggak kelihatan kita juga nggak tahu dia maunya apa, dia juga nggak tahu dia mau apa gitu ya, malah urik-urikan sendiri. Jadi memang untuk level pemula itu barangnya masih harus kelihatan ya. Jadi waktu dia berinteraksi, minta tolong sama orang lain, misalnya sama orang tuanya untuk buka, untuk ambil yang di atas atau untuk buka kontainer, itu kan memberikan nilai kita tuh bernaik gitu. Yang tadinya dia nggak perlu kita ingat lagi nih anak autis ya, dia nggak perlu kita untuk ngapa-ngapain kan, dia semua udah bisa, dia semua bisa ambil sendiri, dia udah bisa pipis juga udah bisa sendiri, pokoknya semua udah bisa sendiri gitu ya. Dia nggak butuh orang lain karena semuanya tuh udah ada, semua juga udah datang sendiri, makanan juga udah ada di meja, dia tinggal makan misalnya gitu ya. Nah akhirnya tuh kan kita nggak bernilai buat mereka, semua yang saya pengen udah ada, ngapain saya berinteraksi dengan orang lain gitu. Tapi kalau barang-barang ini kita singkirkan, kita taruh di tempat yang tinggi, dia butuh orang lain, otomatis kita ini nilai kita secara sosial itu naik di mata anak. Karena untuk menikmati apa yang dia suka, mau nggak mau dia harus berhubungan sama kita, betul nggak? Ya akhirnya kita jadi itulah posisinya menjadi ya reinforcer juga gitu, karena dia harus dapat sesuatu gitu ya, harus minta tolong kita untuk mendapatkan sesuatu. Nilai kita tuh jadi naik di mata anak ya, bukan cuma orang yang sukanya nyuruh ya. Maksudnya kalau orang tuh, kenapa sih anak-anak tuh nggak, orang-anak ABG ya, kenapa sih pura-pura suka nggak dengar kalau kita panggil gitu? Emang mereka nggak dengar beneran? Enggak sih, soalnya mereka tahu kalau dipanggil pasti disuruh. Saya udah tahu tuh anak-anak saya tuh yang ABG tuh, kalau dipanggil kan suka nggak pada dengar, dideketin lagi ngapain gitu ya, lagi asik mereka kan di komputer biasanya anak ABG. Bukannya nggak dengar, mereka pura-pura nggak dengar. Jadi sama kalau misalnya anak-anak ini, kebiasaan kita adalah kita nih cuma orang yang nyuruh tunjuk-tunjuk kartun, nyuruh mereka belajar, ya mereka juga malas kalau kita panggil, nggak akan nengok. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Jadi kita perhatikan apa yang mereka suka, itu akan bisa berfungsi sebagai reinforcernya, sebagai reward untuk mengerjakan suatu tugas, bisa juga jadi bahan untuk dia main gitu ya. Terus kemudian
Itu juga untuk level ini, untuk level pemula yang belum bisa bicara ataupun baru bisa bicara juga baru gitu ya. Kadang-kadang artikulasi juga belum bagus, ya kita harus masih kelihatan, barangnya masih harus dikasih lihat, gitu ya. Nah, selain pairing, apalagi yang penting? Yang penting adalah instructional control. Ya, jadi kita tuh sebagai orang tua tuh harus punya instructional control, yaitu hubungan kerja yang positif antara orang tua dan anak. Tanpa instructional control, terapi nggak akan berjalan dengan baik. Apa sih instructional control nih? Maksudnya kita ini sebagai orang dewasa nyuruh anak kecil harus nurut, bukan kebalikannya. Saya bisa ngerti kalau ibu, maksudnya anak ini yang autis kebetulan anak pertama, karena anak pertama ini kan kita juga tidak punya perbandingan ya. Kalau anak pertama kan kita nggak punya perbandingan anak yang lain, kita juga nggak ngerti. Terus biasanya kalau anak pertama tuh nggak boleh nangis gitu ya. Jadi jangan-jangan tuh anak yang punya instructional control sama kita gitu ya. Jadi apa yang anak suruh, apa yang anak tangisin, dia pasti dapet. Nah, itu anak yang seperti itu terapi tidak akan berjalan dengan efektif kalau anaknya seperti itu, karena dia tahu dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan nangis atau dengan problem behavior. Jadi nggak bisa. Oke, jadi kita tuh kalau sebelum kita mau terapi anak nih, katanya kita mau terapi anak ya, kita harus punya yang namanya instructional control sama anak. Kita bilang anak nurut, walaupun tentu ya namanya anak-anak ya, nggak bisa, belum tentu juga semua nurut gitu. Tapi maksudnya ya bisa dibilang 70%, 80% tuh anak nurut karena emang dia memilih untuk nurut gitu ya, bukan karena kita paksa. Oke, gimana caranya? Si Robert Scrum ini adalah salah satu BCBA yang mengeluarkan buku dan juga cukup terkenal sih kalau di bidang ABA FEB ini. Dia mengeluarkan buku bahwa gimana caranya mendapatkan instructional control dari anak. Yang pertama adalah tunjukkan pada anak bahwa Anda adalah orang yang mengontrol barang yang anak inginkan. Jadi kayak tadi tuh ya, reinforcer, kita yang pegang, kita yang kasih, kita juga yang memutuskan berapa banyak kasihnya. Jadi kalau kita udah bilang, enggak segini, mau anak mau jerit-jerit, mau apa, enggak, pokoknya mama bilang segini. Gitu. Ya, jadi kita harus bisa begitu. Dan anak-anak ini anak-anak pintar, apalagi kalau anak-anak yang, ya seperti saya bilang, biasanya ya, kalau anak-anak pertama, karena orang tuanya juga belum ngerti gimana ngadepin anak, biasanya agak lebih gampang memanipulasi orang tua kalau anaknya cuma satu. Itu sih udah rada umum sih sebetulnya ya. Bukan salah orang tua juga, itu rada malum juga lah saya. Tapi ya kita harus tahu bahwa terutama untuk bedanya nih yang saya bilang, bedanya dengan misalnya anak-anak normal, sampai umur tertentu. Jadi kalau kita ngomong nih gini ya, tindakan yang umum, anak-anak di mall ke toko mainan, umum banget, atau pengen es krim, di rumah udah dijanjiin, nggak boleh ya dek, kamu nggak boleh main es krim, makan es krim misalnya, itu batuk gini-gini. Udah tanya, kenapa kamu nggak boleh es krim? Ya iya mama. Kenapa? Batuk. Iya. Begitu nyampe di mall tuh anak nangis jerit-jerit ya. Nah terus anaknya nangis, akhirnya orang tuanya kasihan, akhirnya dibelikan gitu kan, dibelikin ya. Terus akhirnya apakah orang tua punya instructional control pada anak? Enggak. Yang ada anak punya instructional control pada orang tua gitu, kebalikannya gitu ya, gitu udah salah gitu ya. Jadi kita nggak ngontrol barangnya, jadi kita tidak mengontrol barang apa yang anak inginkan, tapi kita dikontrol sama anak gitu ya. Jadi ya harus hati-hati. Pokoknya kalau udah bilang enggak adalah enggak ya. Nah bedanya saya bilang tadi sama anak-anak normal, begitu anak-anak normal usianya katakanlah 5 tahun 6 tahun ya, mulai dia gede, mulai dia ngerti rasa malu, nangis di depan umum, dia mulai ngerti, dia akan berkurang gitu, problem behavior otomatis akan berkurang, karena kita udah bilang, udah SD, malu, nangis di depan umum atau apa gitu ya. Dia ngerti konsep sosial, konsep malu dan sebagainya. Jadi akhirnya otomatis problem behavior itu biasanya hilang. Tetapi kalau anak autis umur 5-6 tahun, apakah dia bisa paham konsep itu? Belum tentu. Umur 10 tahun aja, apa dia paham konsep itu bahwa malu nangis di depan umum? Belum tentu. Bayangin kalau udah 10 tahun sih masih mending. 15 tahun minta es krim gak dikasih, masih nangis jerit-jerit. Bagaimana? Ya.
Tapi kalau dia udah tahu, diajarin dari kecil bahwa ya enggak, ya udah enggak. Mau sampai mau ngomong apa, mau jerit-jerit, mau glosor, kalau udah mama bilang enggak, dia udah tahu. Ya insya Allah sampai gede dia nggak akan. Kalau dia mamanya bilang enggak, ya udah dia udah tahu kalau enggak itu artinya nggak boleh gitu loh. Jadi ya problem behavior itu emang sebaiknya ditanggulangi dari kecil. Dimana kalau saya pribadi, ini saya juga orang tua ya, jadi saya ngalamin. Selama anak itu tantrum di tempat umum, kalau anaknya juga masih kecil, ya kita juga ya malu sih malu, tapi kita ya udah, namanya anak kecil gitu ya, berlaku umum ya. Sama seperti toilet, saya juga termasuk orang yang berpikir kayak gini gitu loh. Ini anak saya masih kecil, kalaupun dia ngompol di tempat umum, di mall gitu ya, kalau anaknya umur 5 tahun 6 tahun juga ya udahlah gitu ya, kan namanya anak kecil juga, walaupun dia umur 5-6 tahun udah gak ngompol sih, tapi kan masih kecil gitu ya. Tetapi kalau kita mau terus kita delay, ada anak umur 10 tahun atau 15 tahun tiba-tiba mau pipis, dia keluarin cicitnya begitu aja, kan juga nggak pantas gitu kan. Kalau dia mau pipis gitu, nggak tahu caranya ngomong ke orang tua bahwa dia pengen pipis, pengen ke toilet, kan ya nggak pantas juga tiba-tiba di toilet ya, di depan umum dia tiba prorot celana gitu kan, ya nggak lucu gitu kan. Jadi ya ada hal-hal yang menurut saya memang harus dibiasakan dari kecil gitu, pemahaman-pemahaman yang kita nggak pernah tahu apakah anak ini bisa memahami di usia yang memang seharusnya gitu. Gimana pun norma sosial itu berlaku ya, walaupun anak itu autis, norma sosial itu tetap berlaku loh. Tentu kita ada sedikit ingin sedikit pemakluman dari orang sekitar, itu saya ngerti, saya paham sekali, saya juga sebagai orang tua anak autis pengen begitu. Tetapi ada hal-hal yang nggak bisa ditolerir gitu loh. Ada hal yang nggak bisa ditolerir, dia sebisa mungkin kita ajarin anak ini dari kecil hal-hal yang seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah tunjukkan pada anak bahwa Anda adalah menyenangkan. Buatlah interaksi dengan Anda adalah pengalaman yang menyenangkan, sehingga anak dengan sadar, ya ingat ya, dengan sadar mengikuti perintah Anda karena ingin berinteraksi. Jadi kalau namanya tugas, namanya berinteraksi itu ya dengan sadar yang lakuin, bukan yang langsung dikasih gitu ya. Walaupun sebetulnya yang namanya errorless learning dalam verbal behavior ada kan yang namanya teknik errorless learning, itu juga kan anak pakai full physical prompt, tapi kan kita cuma di awal, terus kemudian pelan-pelan prompt dengan cepat kita kurangin gitu ya. Bukan selamanya yang main ada orang kedua yang ngasih nunjuk anak gitu, tapi kan ya kita ingin mempercepat itu. Dan ya itu kuncinya adalah anak memilih untuk memilih sendiri dengan sadar gitu, dia ngikutin jalannya terapi gitu, karena kegiatan ini menyenangkan buat dia. Kalau sampai ada anak nangis saat terapi itu wajar, saya juga sering bikin anak nangis saat terapi gitu. Tapi kalau anak yang sampai trauma terapi, itu yang harus diobservasi oleh orang tua. Ini orang tua semua kan di sini ya. Jadi kalau anak sampai nangis, kalau anak dalam sebulan pertama sekali-sekali, saya setiap masuk dia kayak ragu-ragu, nangis, itu mah wajar. Namanya anak-anak tentu nggak gampang berinteraksi dengan orang dewasa gitu ya. Dengan orang dewasa baru ditinggal, itu makanya anak normal juga suka begitu ya. Kelas 1 SD juga kadang-kadang masih nangis kalau ditinggal ibunya pulang gitu kan, untuk hari-hari pertama. Tapi kalau sampai katakanlah 2 minggu, sebulan ya, tergantung dia sehari berapa kali terapi ya. Kalau dia sampai nangis, apalagi dia sampai jerit-jerit kayak trauma atau apa, nah itu yang perlu diperhatikan. Itu berarti interaksi itu tidak menyenangkan buat sang anak. Ya, itu yang harus dilihat gitu. Jangan-jangan dia dipaksa, jangan-jangan apalah, saya nggak tahu gitu ya. Jadi ya, tapi kalau dibilang namanya terapi nggak boleh nangis, nggak benar juga. Saya juga sering bikin anak nangis. Bukan sering sih, maksudnya ada gitu. Tapi ya kita lihat gitu. Biasanya sih yang sering akhirnya jatuh nangis ya karena anaknya punya problem behavior. Karena untuk mendisiplinkan anak-anak yang tadi tuh, anak-anak yang biasa pakai parenting semua boleh dari orang tua, itu kan butuh ketegasan ya. Nah kadang-kadang ketegasan ini bikin anak nangis. Tapi ya saya mengikuti aluran yang kayak tadi gitu. Gak mungkin di awal tiba-tiba saya bikin dia nangis. Pasti dia bikin sedang-sedang dulu, nanti yang pas di atas saya bikin nangis. Tapi nanti sebelum pulang pasti saya ajak main-main lagi gitu. Jadi jangan khawatir. Dan anaknya nggak ada yang pernah ngambek, ngamuk ke saya lagi mah enggak, tetap aja. Itu anak yang saya bikin nangis tuh, yang punya problem behavior, ya dia datang lagi dengan ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu setiap terapi gitu. Jadi ya itulah.
Kemudian yang berikutnya adalah tunjukkan bahwa pada anak bahwa Anda dapat dipercaya. Selalu katakan yang Anda maksud dan kerjakan apa yang Anda katakan. Jadi kayak tadi tuh, kalau kalau ibunya bilang, nanti kamu nggak beli makanan ya, nggak boleh beli es krim ya, terus anaknya nangis terus dikasih es krimnya, terus orang tuanya bisa dipercaya nggak kalau ngomong lagi? Nggak bisa lah ya, nggak bisa. Apalagi kita bicara tentang anak yang kalau anak autis itu kan kayak anak hitam atau putih gitu, maksudnya boleh enggak, dia belum terlalu ngerti bahasa abstrak, bahasa abu-abu ya. Beda dengan misalnya kita walaupun ini nggak, konsep parentingnya nggak ideal juga, kita punya anak normal itu kadang-kadang mereka kan menggoyang-goyang, membujuk-bujuk kita gitu, ada akhirnya gray area yang akhirnya kita ya udahlah gitu. Tapi tentu ada kayak ada negosiasi di sini ya, walaupun negosiasi ini sebetulnya tergantung juga, belum tentu boleh kita laksanakan, tapi kan beda ya. Tapi kalau anak autis yang bahasanya masih terbatas, dia nggak kenal abu-abu, dia kenalnya iya atau tidak gitu. Kalau udah abu-abu tuh dia udah merasa dia yang menang gitu, jadi salah gitu, maksudnya udah nggak pas pendekatannya. Jadi kita nggak nunjukin bahwa kita tuh bisa dipercaya. Kemudian yang berikutnya, tunjukkan pada anak bahwa mengikuti perintah Anda adalah untuk keuntungan anak dan cara terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya. Jadi kalau mengikuti perintah Anda, cepat aja mama suruh gini, kerjain aja, nanti juga dia aku dapat reinforcer yang aku mau gitu ya. Begitu semakin cepat dia kerjain, semakin cepat dia reinforcernya, semakin cepat kita suruh bilang maksudnya barang yang dia mau, semakin cepat dia dapat barangnya gitu. Jadi itu aja, itu yang kita ingin ajarkan. Kemudian di awal training Anda dapat memberikan reinforcer setiap positif respons, tetapi harus dikurangi reinforcernya sampai sesuai dengan lingkungan alami. Jadi kalau kita di awal nih, kalau kita mengajarkan behavior yang tadinya nggak ada, seperti tadi ya, konsep meminta barang, dia tuh anak autis biasanya di awal tuh nggak ngerti gimana caranya. Kalau minta barang dia harus datang ke orang yang bisa ngasih barangnya, terus dia harus minta barangnya gitu ya, harus ngomong gitu, terus kemudian dia dapat barangnya. Ini konsep ini kan nggak ada di mereka ya. Jadi begitu kita kasih target yang secara bertahap ya, sesuai yang pasti dia bisa capai saat itu, misalnya cuma ngomong A untuk apel, begitu dia ngomong A langsung buru-buru dikasih apelnya, supaya dia tahu hubungannya bahwa behavior saya berbicara A, saya akan mendapat apel. Behavior saya ngomong I, saya akan dapat kritik. Behavior saya ngomong misalnya, saya dapat mobil yang saya suka mainin gitu. Jadi behavior ini kan harus diperkuat, jadi dia harus tahu gitu. Makanya benar-benar penting banget waktu reinforcernya kapan, dikasihnya kapan ya gitu. Nanti pelan-pelan ini dikurangi. Kalau anaknya udah mahir ya, nggak semua barang yang dia minta dikasih. Emang dia sultan? Sultan juga nggak boleh kalau masih kecil ya. Maksudnya tidak semua barang yang dia inginkan tuh dia dapat gitu. Tapi kalau di awal harus, karena kalau nggak dia nggak tahu koneksinya, nggak tahu hubungannya. Begitu dia tahu, pelan-pelan ini harus kita kurangi reinforcernya, yang akhirnya yang berlaku di dia akhirnya sampai sama seperti di lingkungan alami. Lingkungan alami reinforcernya apa sih? Ya kalau minta barang ya dikasih, tapi kan nggak selalu dikasih, betul nggak? Iya kan? Di lingkungan alami kan nggak selalu kita kasih semua apa yang diinginkan gitu, ada alasan-alasannya. Nah inilah yang harus kita tarik seperti itu gitu. Jadi jangan sampai anak berpikir bahwa ya pasti semua dia bisa dapat apa yang diinginkan semua gitu. Makanya reinforcer itu pelan-pelan dikurangi sehingga jatuhnya seperti di lingkungan alami. Kemudian berikutnya, tunjukkan bahwa Anda paham prioritas anak dan prioritas Anda sendiri. Jadi maksudnya kalau makin susah tugasnya, kita kasih reinforcernya makin banyak. Kalau misalnya tugasnya kecil, kita kasih reinforcer saja dikit. Jadi prioritasnya tuh di mana? Mana yang lebih dulu yang harus kita ajarin, mana lebih dulu yang harus kita kasih reinforcer yang besar dan sebagainya. Kita harus tahu mana yang anak suka, paling suka, mana yang anak suka tapi sedikit. Nah itu yang harus kita pelajari. Tunjukkan yang berikutnya, tunjukkan bahwa pada anak bahwa mengabaikan perintah Anda atau memilih untuk melakukan problem behavior tidak akan dapat reinforcer. Jadi kalau anaknya nggak melakukan apa yang diinginkan, dia nggak dapat reinforcernya. Sesederhana itu gitu. Sesederhana itu, tapi mungkin pelaksanaannya untuk ibu-ibu yang nggak kuat hati nih mungkin nggak
malah apa namanya, nggak ini ya, nggak tegaan kali ya, tapi emang harus begitu Bu, kita kan berpikir ke depan ya. Nah sekarang kita masuk gimana caranya latihan men. Nah latihan men ini kan nama tag adalah sesuatu yang paling penting untuk membuat anak vokal. Jadi yang pertama yang tadi ya Bu ya, kalau untuk bikin anak vokal, yang pertama kita harus pairing dengan bagus sama anak. Jadi anak berinteraksi dengan kita itu udah seneng. Terus kita harus puja yang namanya instructional control. Kalau anak bisa katakanlah nurut dengan apa yang kita mau. Jadi harus dua itu harus kita punya. Nah kemudian latihannya apa yang paling penting untuk bikin anak vokal? Inilah yang disebut dengan latihan man sama tag. Man ini kalau di verbal behavior adalah keinginan untuk minta barang. Maksudnya anak kemampuan untuk minta barang. Jadi anak minta barangnya, dia sebut barangnya, namanya, terus dia dapat barangnya. Ya, disitulah kuncinya tuh bikin anak vokal. Teknik man. Karena kita berbicara dengan motivasi. Kita bicara dengan apa yang memotivasi anak untuk berbicara. Kalau ibu cuma ngajarin, misalnya A, gitu. Coba A, D, A, O, ya dalam arti kata konteks yang benar-benar ekoik aja, tanpa reinforcer, tanpa A itu berarti apa. Terus anaknya juga mikirnya, emang kenapa gitu saya ngomong A, buat dia nggak berarti apa-apa gitu, tidak termotivasi karena nggak ada maksud, nggak ada untungnya buat dia ngomong A, I, O, so what gitu loh. Ya. Tetapi kalau dia ngomong A kita pasangin dengan apel, dia ngomong O dengan yang apa yang disuka, yang kebetulan ada bunyinya O, dia ngomong dia dapat mobil yang dia suka, itu manfaatnya buat dia ada, sehingga dia termotivasi untuk mengulang lagi, melakukan behavior itu lagi gitu. Kalau dia tahu hubungannya bahwa kalau dia pengen sesuatu tinggal ngomong aja nanti dia dapet gitu loh. Jadi itu yang harus kita bangun. Nah gimana caranya? Kita harus observasi apa yang anak sukai. Kapan motivasinya kuat, pilihlah 3-5 kata atau aktivitas yang mudah diucapkan. Jadi kalau dia udah punya babbling, kita dengar-dengar nih babblingnya dia apa. Kalau dia punya babbling, kalau nggak punya ya udahlah kita lah ciptakan sendiri gitu ya. Kita pilihnya harus 3-5 kata, ya minimum 3 kata. Kalau untuk pemula tuh minimum 3 kata. Kenapa? Karena kalau anak-anak autis itu, kalau kita cuma kasih satu, misalnya satu apel, nanti dia pikir semua barang namanya A. Dia pikir semua ngomong A dapat barang semua. Hati-hati dengan anak autis, ini udah sering banget terjadi. Ada anak yang terlalu sering diajarin suruh ngomong mobil, apel gitu ya. Yang ada akhirnya dia bilang semua buah itu namanya apel. Pusing ngajarinnya karena dia udah berbulan-bulan kali ya, setahunan terakhir kata ibunya diajarin A gitu kan. Jadi ini nggak bisa gitu. Jadi kita harus bikin yang memang sudah langsung dispesifikasi gitu, dispesifik gitu. Apel dipasangkan dengan sesuatu yang spesifik supaya anak tahu langsung fungsinya, manfaatnya, semua jelas. Saya ngomong A, saya dapat A. Saya ngomong saya dapat mobil gitu. Jadi hubungan ini sudah jelas ya. Dan ini mudah. Jadi apa sih yang biasanya yang mudah yang suka dikasih adalah makanan yang bisa dikasih kecil-kecil dan bisa dilakukan berulang-ulang. Karena kan sebetulnya kunci keberhasilan dari terapi ABA adalah intensif dan konsisten. Kita kayak saya udah bilang ya, membangun behavior di ABA seperti kayak kita ngebangun jalan tol yang mulus, yang tentu setiap hari harus kita latih lagi, kita semet lagi, kita babat lagi, terus kemudian kita kasih batu dulu, kita kasih aspal dan sebagainya gitu ya. Nah, terus baru kemudian ya kita bangun gitu ya pelan-pelan. Nah jadi kita harus kasih makanannya tuh yang kita kasih potongan kecil-kecilnya tuh segini ya, paling 1 cm kali setengah cm gitu, kecil-kecil. Terus kemudian aktivitas. Kalau kita ngomong anak kecil tuh hampir semua senang di aktivitas, loncat, lari, gendong, ayun, kritik-kritik, itu ada aktivitas yang umum anak kecil suka lakukan. Jadi itu kita pilih yang kira-kira anaknya bisa senengnya apa, ngomongnya kira-kira dia gampang, ngomongnya pun juga bukan yang satu kata utuh ya, tapi yang benar-benar bunyinya dulu, babblingnya dulu. Kalaupun anaknya belum bisa babbling, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting dia mangap. Kalau anaknya mangap juga susah, udah deh yang penting tadinya dia kalau ngambil pakai nangis, pakai jerit-jerit, pakai mukul kepala, sekarang dia kalau
pengen sesuatu udah datang ke kita, itu juga kita hargai. Jadi ini adalah suatu proses yang panjang, yang dimulainya dari mana? Ya tergantung anaknya ada di mana. Kalau anaknya misalnya dari biasa minta barang itu jerit-jerit losor-losor di lantai, ya tentu dengan dia minta narik tangan kita atau dia ke kita untuk kalau ingin dapat sesuatu tanpa dia jerit di lantai, itu udah perkembangan yang baik buat dia. Tapi anak yang udah tahu kalau dia mau datang ke kita, mungkin kita harapannya anaknya paling nggak mangap, gitu ya. Kalau dia misalnya dia mangap, terus kemudian nggak dia mangap. Kalau misalnya dia mangap udah bisa, paling nggak dia ngomong gitu loh. Jadi ini progres ini dilakukan secara berulang-ulang dan perlahan. Dan hindari penggunaan kata yang kurang spesifik, kayak makan. Mau apa dek? Makan tuh makan apa? Nggak bisa apa-apa loh. Maksudnya makan itu makan apa? Banyak. Terus anaknya nangis, aku mau makan. Makannya makan apa? Kitanya bingung dia ngomong makan apa gitu kan. Dia aja juga bingung makannya makan apa. Minum juga sama. Walaupun kalau minum digampang kita nebak ya, karena cuma air putih atau susu kalau anak kecil ya kan. Tapi kalau main, mainannya apa? Main banyak deh, Mama bingung kamu maunya apa? So, anaknya jerit-jerit, pukul-pukul kepala bagaimana? Jadi kita ngajarin tuh very specific target, sangat spesifik. Terus kemudian yang berikutnya, main juga bisa dilatih sambil main. Jadi kalau anak senang puzzle, kita ngasihnya tuh satu puzzle main ya. Mau apa deh kita liatin satu puzzle. Jadi inget ya, anak-anak pertama ini mainnya tuh masih kelihatan barangnya. Dia ngomong puzzle, waktu dia nggak ngomong, dia cuma ngeliat kita doang ya. Tergantung tahapan anak, saya bilang ya. Kalau misalnya dia anaknya udah ngomong udah bisa ngomong gitu ya. Ya untuk puzzle kita kasih puzzle-nya, dia bilang kasih gitu ya. Nanti abis itu kalau dia udah lancar ngomong kita tingkatkan lagi, misalnya menjadi zal gitu ya. Zal, kita udah nggak terima lagi kalau ngomong puzzle, kita gitu ya. Kasih. Nanti kalau zal udah lancar, kita ngomong puzzle gitu. Nah, ini proses yang bisa berjalan lama gitu ya, berbulan-bulan, mungkin seminggu, 2 minggu, 6 bulan mungkin. Setelah pengalaman saya tadi kan udah bilang belum ya, pengalaman saya sih terus terang klien yang paling cepat saya tangani 2 orang 2 minggu bisa bicara, 2 minggu. Itu juga saya surprise banget, kaget waktu dia bilang udah bicara. Saya juga surprise banget karena dia juga udah terapi lumayan kemana-mana. Tapi yang paling, kalau saya bisa bilang ya, yang paling rasanya target itu beyond expectation ya, maksudnya jauh di atas ekspektasi saya bisa bilang orang tuanya sangat involved di program sang anak. Rasanya hampir semua kayaknya. Semua anak yang progresnya di luar target saya, di luar ekspektasi saya kasih terapis, itu semuanya orang tuanya involved, keterlibatannya luar biasa, benar. Ini termasuk yang bakal kasih sharing besok nih ya. Ini ada beberapa orang yang saya lihat progresnya oke lah gitu ya, maksudnya bisa kita sharing, bisa kita ambil manfaatnya. Jadi gitu sih rata-rata begitu. Jadi kalau orang tuanya cuma terima pasrah aja dari center, di rumah nggak pernah diulang atau nggak pernah kayak involve banget di kegiatan terapi, ya anak juga perkembangannya so-so aja gitu loh. Ya cuma kita sebagai terapis, maksudnya saya nih ya, kalau fungsinya sebagai terapis mau gimana? Kita udah kasih tahu, Bu ini PR-nya dikerjain ya, tolong nanti gini, kalau orang tua yang ngerjain kita mau ngapain gitu kan. Tetapi ya benar-benar semua klien saya yang anaknya berkembang di luar ekspektasi saya aja sampai terkaget-kaget dengernya, itu karena orang tuanya terlibat ya, dengan segala macam. Ada yang ngulang sendiri di rumah, ada yang memberikan manfaat aktivitas lain gitu. Misalnya kalau dia nggak bisa terapi abah, tapi dia benar-benar ngasih yang lain gitu, kegiatan-kegiatan lain yang positif buat anak gitu ya. Jadi banyak cara membuat orang tua terlibat dalam terapi. Itu nggak selalu jadi saya harus ngulang terus nih. Ya alhamdulillah kalau ibu bisa ngulang gitu. Tetapi ada juga yang bentuknya lain gitu ya, Tapi udah pasti saya udah bisa bilang semua yang ekspektasi yang luar biasa perkembangannya itu yang orang tuanya terlibat. Oke. Kemudian lakukan teknik main ini secara bertahap dengan target vokal yang anak pasti bisa, yang tadi saya bilang ya, sedikit-sedikit.
Targetnya akan sangat tergantung anak. Seperti saya bilang tadi, kalau anaknya biasa jerit-jerit, dia datang dengan senang hati ke saya kalau mau minta barang, itu juga udah disyukuri. Anaknya biasa apa namanya, anaknya udah datang, target berikutnya adalah dia harus bisa ngomong. Kalau dia belum bisa ngomong nggak apa-apa, yang penting dia maaf gitu ya. Jadi target ini pelan-pelan pelan-pelan kita tingkatkan, pelan-pelan kita tingkatin. Oke, kemudian perkaya lingkungan Anda dengan selalu membunyikan kegiatan dalam 1-2 kata. Jadi kalau kita umpamakan anak belajar bahasa baru kayak sekarang saya, walaupun saya juga nggak bisa sih sampai sekarang. Saya tinggal di Perancis, saya nggak bisa ngomong Perancis. Kalaupun orangnya ngomong pelan juga saya nggak bisa sih. Jadi nggak cocok nih kayaknya contohnya. Tapi ibaratnya gini, kita baru belajar bahasa. Kalau kita ngomong ke anak baru belajar bahasa. Kalau kita ngomongnya, ayo deh kita ke atas nanti bla 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 bla, gitu kan? Ayo kita main naik turun coba bla 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 bla. Anaknya yang baru belajar ngomong, ya udah nggak masuk. Ibu tuh tadi ngomong apaan ya? Saya nggak ngerti. Tapi kalau ibu cuma ngomongnya 1-2 kata, yuk, boleh kalau pakai yuk ya boleh lah ya. Naik atas yuk, naik atas naik tangga ke atas. Terus yuk turun, yuk makan nasi pakai baju gitu ya. Minum susu, makan nasi gitu. Dia kan akan nangkep, ngerekam, oh makan nasi tuh ini. Oh, ini tuh ini. Jadi gampang dia ngerekamnya karena kalimat-kalimatnya itu dia paham. Ya kan? Tapi kalau ibu ngomongnya, yuk makan nasi, yuk minum susu adek biar sehat ya, minum susu. Saya tahu ibu maksud baik gitu, ngejelasin ke dia supaya sehat, supaya kuat. Tapi anaknya belum ngerti, jadi nggak pas gitu ya, bahasanya nggak pas. Ini untuk kita ngomong anak-anak pemula ya, nggak pas. Jadi kalau ibu ngomong pelan-pelan, udah gitu ngomongnya tuh ya pasti-pasti aja. Makan nasi yuk, makan nasi, udah makan nasi, yuk mau minum susu gitu ya. Jadi apa ya, kita gunakan kata-kata itu ya pas-pas aja supaya anaknya tuh ngedenger, dia bisa langsung nangkep maksudnya ya. Perbanyak gerakan motorik kasar dalam terapi MEN. Untuk beberapa anak, gerakan motorik kasar bisa meningkatkan alertness sama anak. Jadi biasanya kalau anak-anak ini kan terapi kalau cuma duduk aja itu kadang-kadang udah bagus, karena anak-anak autis itu kan biasanya mereka butuh gerak ya. Dari pengalaman saya beda gitu ya. Anaknya hiper, anak autisme yang hiper, dia butuh gerak, dia butuh sensori keluar gitu, sensorinya dia butuh gerak untuk mengatur itu. Jadi kalau anak autis harus dipaksa duduk berjam-jam, nggak benar juga, karena secara sensori dia butuh bergerak. Cuma bergeraknya itu harusnya dalam kontrol kita, bukan dalam arti kata anaknya memilih kabur, tapi kita yang harus kita tahu kapan membuat anaknya bisa bergerak gitu, harus bergerak. Yang kedua, anak autis yang tipe hipo yang kebanyakan duduk diam, itu kalau kita buat gerak, biasanya dia lebih alert, lebih hidup, lebih on, kelihatan. Jadi kalau ada dia tiba-tiba matanya cling ya, itu tandanya dia on. Itu biasanya anak yang hipo, anak yang biasanya cuma anteng di pojokan, kalau kita lakukan gerakan fisik itu kelihatan dia lebih on. Disitulah kalau kita kasih pelajaran tuh masuk gitu loh. Jadi makanya biasanya bagusnya kita juga kombinasi dengan gerakan motorik kasar. Jadi misalnya kalau MEN, bolehlah kita mainnya sambil loncat misalnya, karena loncat itu kan membangkitkan alertness dia. Begitu loncat dia tuh kayak on, alert gitu. Nah sambil itu kita sambil MEN, jatuhnya lebih bagus. Setelah itu selesai, mungkin kita bisa balik MEN yang lain, makanan gitu ya, tapi alertnya udah dapet gitu. Dibanding kalau ibu udah lama duduk dikasih makanan untuk misalnya MEN makanan, nanti cuma ngeliatin doang gitu, ngeliatnya tuh tanpa makna gitu, karena dia tuh nggak on, dia tuh nggak alert tuh ya. Jadi salah satu menurut saya kunci juga gitu untuk membangkitkan alertness dari anak-anak yang hipo. Atau ya sekali lagi, untuk anak yang hiper perlu juga dia gerak karena tuntutan sensorinya. Latih selalu motor mulut anak dengan meniup, nyedot, gerakan lidah ya. Misalnya ini untuk melatih dia kekuatan makan, juga harus makan benar ya, nggak boleh makannya cuma minum susu, itu tidak melatih otot-otot mulutnya. Terus kemudian sedot, tiup, biasanya kekurangan anak-anak ini. Kemudian misalnya
melet-melet gitu, itu juga penting. Nah, karena kan posisi lidah juga mempengaruhi dari yang dia ucapin dan sebagainya. Melabel benda selalu dimulai dari barang yang anak suka atau pakai sehari-hari sehingga anak paham bahwa apa yang diajarkan bermakna buat mereka ya. Jadi kalau dalam verbal behavior kita selalu memulai barang yang diidentifikasi, barang yang dilabel itu selalu kita mulai dari, atau yang kita samakan, kita selalu mulai dari apa yang menjadi kesukaan anak. Karena dari situlah kita dapat fungsinya. Dari situlah anak tahu bahwa yang diajarkan ini buat dia ada fungsinya. Ya. Jadi kita target-target pertama adalah biasanya reinforcernya, orang-orang sekitarnya, papanya, mamanya, adiknya, kakak kalau dia punya. Terus kemudian barang-barang yang dia suka. Gitu. Karena dengan di situ tuh ada maknanya. Waktu dia suruh nunjuk barang yang dia suka, dia tuh jadi, oh ini tuh namanya apel. Misalnya dia suka apel ya. Oh ini namanya mobil. Jadi kan dia lebih tertarik gitu. Ngapain kita bikin dari list, misalnya kita ambil dari list dengan asumsi ini semua anak harus tahu nama binatang, atau kalau laki-laki pasti tertarik, anak laki-laki pasti tertarik dengan transportasi gitu. Sementara anaknya juga ke kebun binatang nggak pernah, ke boro-boro ke farm, ke ladang gitu ya, maksudnya yang ada sapi, kuda, apa itu nggak pernah. Anak kota ya, terus ngapain dia belajar binatang, dan dia nggak suka binatang. Beda kalau dia suka binatang. Tapi kalau dia belajar barang-barang yang dia suka dulu, oh ini namanya ini namanya dia, mana namanya, misalnya dia kebetulan memang suka segala macam transportasi, mobil-mobilan, oh ini namanya truk, ini nama ini, dia kan kelihatan ada binar-binarnya gitu loh. Atau mungkin reinforce saya pelajarin, ini namanya keripik, ini namanya apel, ini namanya kue, ini namanya kacang misalnya kan itu dia juga, oh ya. Jadi ada gitu, ada sesuatu yang bermanfaat buat dia yang akhirnya membuat dia termotivasi. Kemudian yang berikutnya adalah latihan Shoebox Program. Jadi bisa silakan lihat di YouTube ya tentang Shoebox Program. Jadi kita tuh latihan. Jadi kayak shoebox, jadi kursi boleh pakai sepatu, shoebox atau pakai tempat tisu. Jadi kita pasangin kartu-kartu. Ini kebetulan saya tadi lupa nyiapin. Ini umpamanya ini adalah kartu-kartu, ini mah kartu-kartu anak saya ya. Tapi maksudnya ini umpamanya kartu-kartu gambar barang-barang yang dia suka ya. Dimulai dengan reinforcernya misalnya. Ini katakanlah apa gitu. Ya, misalnya nih ya, ini gambar apel, reinforcernya dia. Untuk anak-anak pemula kita bilang apel. Nah dia suruh ambil, pegang, dia suruh masukin ini. Anak-anak kecil biasanya sedang masukin. Jadi sebenarnya kegiatan ini sebetulnya sangat reinforcing buat mereka. Pertama, bantu mereka untuk fokus, bisa duduk tenang. Kedua, yang sangat reinforcing berikutnya juga, dia bisa dengar bahwa ini apel. Kalau kita ulang terus, untuk anak-anak pemula saran saya 10-15 kata itu diulang-ulang terus, lama-lama ya nempel juga di otaknya. Oh ini apel, ini jeruk, ini pisang, kalau dia suka buah-buahan. Jadi tergantung juga. Nah barang-barang apa nih yang termasuk 10 atau 15 ya tergantung anaknya, dia sukanya apa gitu ya. Ini latihan terus setiap hari. Jadi mentek ekoi semua itu latihannya setiap hari, minimal 2 jam. Saya bilang kan kalau program anak pemula paling bagus tuh 4-5 jam sehari. Saya akan bisa bilang kayak gini tuh separohnya gitu untuk yang fokus di dalam bidang pembentukan vokal ini. Sebetulnya kalau yang bisa ditarik garis lurusnya adalah membuat anak vokal, kuncinya adalah menarik motivasinya. Membuat motivasi dia bahwa mengeluarkan suara dia itu ada fungsinya, ada maknanya buat dia. Kalau dia udah tertarik, kalau dia termotivasi, itu udah gampang. Ngajarin apa aja gampang. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sedemikian, silakan kalau pengen tahu, kalau masih ragu-ragu bener nggak sih saya bisa belajar sendiri gitu ya. Saya tahu Indonesia itu luas, apalagi dalam suasana COVID gini. Apakah benar orang tua mampu menjalankan tugas-tugas ini, maksudnya terapi anaknya? Mari dengarkan mulai minggu depan itu tanggal 8 hari Senin jam 7 malam di FB saya, Ruri Aba Fibi untuk autisma. Itu program masing-masing anggota yang udah anggota saya yang kemudian mengajarkan sendiri kepada anaknya, berusaha memahami apa yang diajarin dari teknik Aba Fibi, kemudian menerapkan sendiri ke anak, dan
ada hasilnya. Kita mulai pertama untuk, nah kebetulan banget peserta pertama Bu Yusiani hari Senin besok itu anaknya jadi vokal, belajar sendiri, nerapin sendiri anaknya bisa jadi vokal. Jadi kebetulan banget dengan ini, dan anaknya juga masih kecil, masih 3 tahun. Jadi menurut saya kenapa saya taruh pertama juga karena ya memang kayaknya ini pas banget gitu, karena kan harapan anak apalagi pengen itu, harapan dari orang tua membentuk vokal, ya udahlah kita coba ini. Bu Yusi sendiri bergabung dengan saya belum terlalu lama. Nah, kalau yang berikutnya itu udah banyak yang udah memang ikut saya dari awal. Saya awal muncul memang udah ada yang mengenal dan udah ada yang belajar. Tapi memang kita dengarkan. Sebenarnya pembagiannya juga karena usia anak juga gitu. Maksudnya saya mulai dari yang kecil, jadi bukan berarti gimana, tapi karena saya mulai dari anak yang paling kecil. Nanti makin ke sini ada anaknya makin besar, kemudian macam-macam lah yang dipelajari oleh masing-masing orang tua ini. Jadi bisa kita ambil manfaatnya. Oke? Bagaimana cara belajar dan ikut belajar? Caranya Ibu ke FB Group aja Bu, cari ya di FB Group Ruri Aba Phoebe untuk autisme. Ibu silakan klik, nanti kami approve sebagai admin. Di situ sih banyak rekamannya sebelumnya, atau sebetulnya rekaman itu mayoritas saya post di website, walaupun yang terakhir ada beberapa yang belum saya post karena COVID ini kesibukan, pusing banget saya di rumah, suka kelupaan. Tapi tadi saya akan post, jadi silakan di website. Jadi kalau Ibu Sri Lestari baru bergabung, kebetulan anaknya mungkin baru-baru mulai bicara, sebetulnya di website saya itu kalau untuk program dasar itu sih semua ada gitu ya. Tapi kalau mau dengerin Bu Yusi dulu gimana belajarnya, dengerin dulu silakan. Terus kemudian di website saya juga ada, saya juga ngeluarin bukunya bisa dibeli di Shopee. Sebetulnya bakal dijual di Gramedia juga, cuma karena ya masih COVID ya, jadi kayaknya masih ada masalah dengan distribusi dan entah juga kapan buka toko bukunya gitu ya. Tapi kalau untuk online udah bisa dibeli di Shopee. Ibu lihat linknya di FB Group saya ada di linknya, atau di sorry ya, maaf ya, FB pribadi saya udah full, udah 5.000. Jadi saya nggak bisa add lagi gitu. Jadi ya silahkan dilihat di FB Group aja gitu. Saya punya FB satunya lagi, silahkan kalau mau di add, Ruri Suryawinata 2. Cuma ya lebih banyak saya pakai yang satu gitu. Tapi biasanya suka saya tag aja gitu ya. Silahkan. Apalagi ya, kalau mau belajar lebih lanjut gimana caranya, silahkan Ibu bergabung di FB Group. Dalam 1-2 minggu ini saya akan keluarkan training online. Jadi saya sebetulnya menjalankan training online ini udah angkatan ke-8. Saya sharing online ini udah hampir 3 tahun. Ini tahun ketiga, ini mau 3 tahun ya. Di situ saya mengajarkan orang tua gimana caranya, enggak cuma orang tua ya, orang tua dan profesional juga, ada terapis, ada dokter anak juga, mengajarkan bagaimana kita menerapi anak sendiri, mengassessment ada di mana dengan menggunakan VB Map. Terus kemudian kalau mau coba terapi sendiri anaknya gimana, atau support terapis yang lain tapi ngerti anaknya ada di posisi mana dan sebagainya, silahkan bergabung di training online saya. Pembukaan akan dibuka mungkin sekitar semingguan lagi pengumumannya, tapi terus terang memang peminatnya banyak, jadi silahkan cepet-cepetan. Ini udah angkatan ke-8 ya sekarang, jadi angkatan ke-8, satu angkatan tuh bisa tergantung sih, ada yang 2-3 kelas ya, satu kelas tuh sekitar 20-an, jadi sebenarnya sudah cukup banyak sih yang belajar. Jadi silahkan Bu Sri Lestari sama Bu Lis Valentina, caranya gabung langsung aja Ruri Aba Phoebe untuk autisme, keanggotaan gratis bebas selamanya gitu ya. Terus tapi di situ biasanya setiap minggu saya akan ini lagi akan setiap minggu lagi kita akan mengadakan training online terus gitu ya. Maksudnya bukan training online, maksudnya ya FB Group Live gitu tentang teknik Aba Phoebe. Dan kebetulan ini ada beberapa orang tua yang akan selalu berpartisipasi. Sekarang 6 orang, jadi setiap minggu 1, tapi nanti mungkin ya nambah lagi nanti ya, tergantung peminat dan jalannya gimana. Saya ingin menunjukkan kepada orang tua bahwa ayo percaya dirilah bahwa sebetulnya kita itu adalah terapis terbaik anak itu. Orang tua adalah terapis terbaik anak. Bukan berarti kami tidak butuh terapis, bukan. Saya pribadi aja udah bis, anak saya masih terapi di luar. Sesuatu yang nggak bisa saya provide, saya serahkan kepada dunia luar gitu ya. Jadi
Bukan berarti kita mengucilkan profesional, tetapi gimana pun kita nggak bisa tergantung sama profesional. Kalau kita udah terapis, kalau terapisnya berhenti, terus bagaimana? Ya, kalau terus begitu anaknya udah gede, kita nggak bisa kontrol anak kita sendiri, terus gimana? Ya kan? Yang namanya orang tua ya kita tuh yang stuck sama anak itu gitu kan. Bukan dalam arti kata negatif ya, maksudnya sama-sama lah kita sama anak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar. Intinya adalah bahwa orang tua, intinya adalah bahwa anak autis itu bisa diajarin, ya bisa belajar. Jadi bukan berarti anak autis itu terus udah deh masa depan pasti kacau deh gitu ya. Enggak, anak-anak ini masih bisa diajarkan, masih bisa kita arahkan. Nanti lihat deh ibu-ibu yang akan muncul nanti, walaupun anaknya masih kecil-kecil ya, jadi kita juga belum terlalu tahu arahnya kemana, tetapi paling enggak kita udah siap, udah tahu anak ini mau gimana sampai kemana dan sebagainya. Oke, jadi training online boleh Bu, tapi silahkan daftar dan terus terang ya. Jadi kalau nanti ini buat ibu-ibu kuncinya ya, kalau saya udah bilang dibuka hari ini jam sekian, saya biasanya berapa hari sebelumnya saya kasih pengumuman, dibuka hari ini jam sekian, misal saya bilang jam 9 WIB, coba silakan bener-bener ditengin, ditaruh di HP, 5 menit hilang. Kemarin yang pernah ada yang kapan ya, saya juga lupa training online angkatan berapa, saya sampai kaget sendiri, beneran asli kaget sendiri saya refresh browser saya habis, saya pikir sampai, jadi bisa dibilang cuma 1 menit apa 2 menit habis. Saya sudah sampai ini saya salah posting apa gimana kok tiba-tiba habis, tapi saya lihat bener kok. Ya udah, jadi ke orang-orang maksudnya silakan ibu-ibu yang sini nanti kalau ada yang berminat, kalau saya udah bilang beneran jam 9 misalnya jam 9 WIB pendaftaran dibuka, itu benar-benar dipasang di HP. Kadang-kadang kalau topiknya biasa saya bagi 3, udah 2 angkatan terakhir saya bagi 3 topiknya. Yang pertama itu tentang problem behavior, yang kedua tentang assessment VB-MAP, yang ketiga untuk berbicara kayak gini, ngajarin kayak gini. Yang mengajarkan berbicara ini biasanya paling banyak peminatnya, itulah saya bilang angkatan ke-6 kayaknya. Angkatan ke-6 1 menit habis. Yang nomor 3 ini. Saya ini sampai kaget, sampai deg-degan, ini jangan-jangan saya salah gitu, tapi ternyata benar gitu. Jadi ya, dan semua 3-tiganya biasanya di bawah 5 menit habis. Kecuali yang kemarin karena puasa, karena Covid ya harus puasa. Itu agak lama, tapi lamanya juga nggak nyampe setengah jam gitu. Jadi ya bener-bener bener-bener cepet aja deh gitu. Jadi kalau udah siangnya tadi pagi daftarnya udah siang mah udah habis gitu. Jadi ya benar-benar siap gitu. Dan sebetulnya yang lebih menurut saya lebih serunya itu lagi karena kita kan punya grup diskusi. Jadi kalau saya training online biasanya saya ada PR, kemudian juga ada diskusi ya. Jadi ya senengnya tuh ada diskusinya dari orang tua yang lain, dari profesional ya. Kalau ada profesional mereka kasih masukan di situ sih. Kalau saya senengnya harus ada PR-nya juga. Jadi sebetulnya nih ya ibu-ibu di sini nih, kalau saya kan kayaknya namanya kurang belum terlalu familiar, maksudnya anggota baru ya. Kalau anggota baru itu kan istilah masih banyak yang baru, itu kan butuh waktu untuk belajar ya Bu ya. Jadi silahkan Ibu lihat-lihat dulu di website atau di FB Group atau beli bukunya, Ibu pelajarin dulu. Jadi begitu training online tuh udah agak mudeng gitu, udah agak ngerti istilah-istilahnya tuh apa. Jadi nggak terlalu kaget waktu belajar, jadi nyambung gitu loh, maksudnya ngerti. Kalau nggak, ya kadang-kadang bikin PR-nya jadi keteteran gitu, karena kan ya kalau bikin PR kan berarti kan kita misalnya tentang assessment gitu ya, apalagi kalau yang tentang assessment ya, itu kan istilah-istilahnya banyak. Jadi kalau misalnya belum terlalu ngerti istilahnya langsung ikut training online agak keteteran gitu loh. Kan PR kan dikumpulin minggu depan ya. Kadang-kadang kan kita namanya ibu-ibu kan banyak urusan di rumah gitu ya. Kalau dari sekarang dimulai dicicil belajar, jadi katakanlah training online-nya 2 minggu lagi, itu kan udah mulai ya udah, oh ya udah saya udah ngerti deh gitu, tinggal belajar aja sama-sama gitu. Ya, silakan ya Bu Tima, ditunggu beritanya, digabung di FB Group ya Bu ya. Jadi bukan di sini, tetapi di FB Group saya ya. Oke ya, kalau enggak ya, kalau belum sempat nanti hari Senin ketemu saya ngobrol sama Bu Yusi tentang bagaimana beliau mengajarkan anaknya, mengajarkan Leo untuk oke.
Ya Bu Tima, silakan diproses dulu baca karena kan butuh waktu. Saya tahu banget karena kan tuh banyak istilah-istilah bahasa Inggris juga, baru pertama kali dengar juga, dan mungkin juga untuk orang-orang yang awam di bidang terapi itu juga apaan sih gitu ya. Tapi sekali lagi tetap ya, kan saya juga mungkin yang sebelum-sebelumnya saya udah pernah bilang yang namanya terapi ABA di luar negeri juga level pelaksana, level yang paling bawah yang benar-benar pelaksana untuk anak itu yang namanya RBT, Registered Behavior Technician, itu minimal pendidikannya SMA. Jadi artinya semua orang tua tuh sebetulnya bisa diajarin gitu backgroundnya, ya. Walaupun itu minimum ya, tapi makanya artinya bisa diajarin. Makanya nggak ada alasan misalnya, oh saya kan backgroundnya akunting, saya kan backgroundnya misalnya sarjana sosial, atau makanya saya cuma saya lulusnya D3 misalnya ya, atau SMA. Nggak ada alasan, bisa diajarin gitu. Yang penting mah niat, yang penting mah niat belajar, dan semua juga bisa untuk belajar gitu. Nanti kita lihat lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Waktunya sudah lewat. Kita jumpa lagi 2 minggu lagi, dan di dalam topik yang terakhir jangan lupa saya tunggu di FB Group saya. Saya juga ada IG, ada YouTube, ada website. Silahkan dikulik-kulik. Semoga bermanfaat semuanya buat ibu-ibu di sini semua. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.